Yaelah, kasihan banget Persija. Resmi hari ini umumkan pelatih abal-abal untuk Liga 1 musim depan. Sosoknya bisa bikin bobotoh tertawa ngakak mendengarnya. Ini penjelasan selengkapnya. Pemain baru resmi pertama Persib musim depan jatuh ke Dimas Drajat sebagai pelapis DDS dan Ciro Alveska. Ini pernyataan mengejutkan manajemen Persib untuk peresmiannya. Bobotoh Auto Sumringah, Levi Madinda is back. Yang kangen jelas bisa nonton aksinya di Jalak Harupat musim depan. Tapi bikin kagetnya malah begini. Apakah itu? Simak baik-baik dan kita doakan. Dasar kurang ajar penyebar hoaks, pembenci auto nangis kejang menderita melihat ini. Manajemen tampar dan bungkam keras rumor Ciro Alves tinggalkan Persib. Jakmania Auto iri dan nangis melihat ini. Beckham Putra bongkar rahasia hatinya ke publik usai Persib resmi tampil di fase grup langsung tanpa playoff di Liga Champions Asia 2. Ini pengakuan jujurnya bisa bikin merinding. Makasih manajemen baru Persib, mau dengarkan sebagian bobotoh? Angkat bicara lagi nih soal kembalinya Tyrone Del Pino. Sampai nekat ungkapkan skandal ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yaelah, kasihan banget Persija. Resmi hari ini umumkan pelatih abal-abal untuk Liga 1 musim depan. Sosoknya bisa bikin bobotoh tertawa ngakak mendengarnya. Ini penjelasan selengkapnya. Persija Jakarta telah memulai langkah besar mereka untuk menghadapi musim mendatang dengan penuh semangat dan harapan baru. Menggantikan Thomas Doll yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih, kini giliran Carlos Pena, seorang ahli taktik asal Spanyol, yang akan mengemban tanggung jawab memimpin Macan Kemayoran. Keputusan Persija untuk mengontrak Pena hanya untuk 1 musim menunjukkan komitmen mereka untuk meraih sukses secepatnya. Persija adalah klub besar dengan dukungan supporter yang luar biasa. Saya merasa terhormat dan sangat antusias dengan tantangan ini, ungkap Pena dengan penuh semangat. Mengelola tim di klub sebesar Persija adalah langkah besar dalam karier saya, dan saya siap untuk menorehkan sejarah baru di sini. Tambahnya lagi, Carlos Pena yang lahir di Salamanca pada 28 Juli 1983 bukanlah sosok asing bagi Persija. Sebelumnya, dia pernah menjadi pelatih Ratchaburi FC di Thailand, dan pada Juni 2023, dia memimpin tim tersebut ketika beruji coba dengan Persija. Pengalaman Pena tidak diragukan lagi. Sebelum menangani Ratchaburi, ia telah menjalani peran sebagai pelatih di FC Goa di India dan Albacete U19 di Spanyol. Sebagai mantan pemain yang berkarir di klub-klub ternama seperti Barcelona C dan B, Albacete, Real Valladolid, dan Getafe, Pena membawa warisan pengalaman berharga dalam perannya sebagai pelatih. Saya memiliki tekad kuat untuk berkontribusi pada pengembangan klub ini dan para pemainnya, tegas Pena, menunjukkan antusiasme serta komitmen yang tak diragukan lagi. Dengan langkah Pena yang aneh konyol dan visi Persija yang jelas, apa pendapatmu? Bagikan komentarmu di bawah. Pemain baru resmi pertama Persib musim depan jatuh ke Dimas Drajat sebagai pelapis DDS dan Ciro Alveska. Ini pernyataan mengejutkan manajemen Persib untuk peresmiannya. Kabar transfer Dimas Drajat ke Persib Bandung semakin menghangat menjelang dimulainya musim 2024-2025 Liga 1. Rumor tersebut bahkan telah mencapai telinga Adhitya Putra Herawan, Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, PBB. Adhit, dalam menghadapi banyaknya spekulasi ini, tidak menyangkal bahwa Persib sedang aktif dalam proses perekrutan pemain. Kami menyadari adanya banyak rumor di jendela transfer kali ini. Persib adalah tim besar dengan prestasi gemilang, seperti juara musim lalu yang membuat kami menjadi sorotan, ujarnya. Namun, Adit menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan klarifikasi lebih lanjut pada rumor-rumor tersebut.
Kami sedang dalam proses diskusi internal dan negosiasi. Kami akan mengumumkan rekrutan-rekrutan baru kami secepat mungkin, tambahnya dengan tegas. Manajemen Persib di bawah kepemimpinan Adhit berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tim dengan pemain berkualitas. Mereka memahami pentingnya membangun komposisi tim yang solid untuk bersaing di level domestik maupun di kompetisi Asia. Kami akan bergerak sesuai kebutuhan tim pelatih dan kami akan memberikan yang terbaik, tutup Adhit, menegaskan bahwa Persib Bandung siap untuk tampil kompetitif pada musim mendatang. Bagaimana pendapatmu mengenai potensi Dimas Drajat bergabung dengan Persib? Beri komentarmu di bawah. Bobotoh Auto Sumringah, Levi Madinda is back. Yang kangen jelas bisa nonton aksinya di Jalak Harupat musim depan. Tapi bikin kagetnya malah begini. Apakah itu? Simak baik-baik dan kita doakan. Levi Madinda, mantan pemain Persib Bandung, kembali membuat gebrakan dengan kembalinya ke kancah sepak bola Indonesia. Tepatnya bersama Barito Putra dalam kompetisi Liga 1. Kabar ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram klub pada Kamis malam 27 Juni 2024. Barito Putra tidak hanya mengonfirmasi kepulangan Levi Madinda, tetapi juga memperkenalkan dua wajah baru dari luar negeri, Lucas Gama yang sebelumnya membela PSIS Semarang, dan Lucas Morelato yang direkrut dari Nantong Jiyun FC China. Selamat datang di Banjarmasin Seribu Sungai, Lucas Gama, Levi Madinda, and Lucas Morelato. Demikian tulis akun resmi klub. Levi Madinda yang sebelumnya dipinjam oleh Persib dari Johor Darul Takzim, JDT FC, telah membuktikan kemampuannya dengan penampilan yang konsisten. Meskipun hanya bermain dalam 15 pertandingan, ia mampu mencetak 1 gol, yang notabene ke gawang Barito Putra, klub yang kini menjadi tujuannya. Keputusan untuk melepas Madinda pada paruh musim lalu oleh pelatih Persib, Bojan Hodak, mungkin awalnya mengejutkan beberapa pihak, namun akhirnya diterima dengan baik oleh Bobotoh. Hal ini terutama setelah pilihan Hodak, Stefano Beltrame, gelandang berpengalaman dari Italia, membuktikan keberhasilannya dengan kontribusi yang signifikan dalam membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 musim 2023-2024. Kembalinya Madinda ke Indonesia dengan bergabung bersama Barito Putra menjadi babak baru dalam karier sepak bolanya dan tentunya mengundang banyak ekspektasi dari para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana pandanganmu mengenai kepulangan Levi Madinda dan langkah Barito Putra untuk musim depan? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Dasar kurang ajar penyebar hoaks, pembenci auto nangis kejang menderita melihat ini, manajemen tampar dan bungkam keras rumor Ciro Alves tinggalkan Persib. Sampai tegaskan hal hebat ini, Bobotoh Auto lega dan bangga hingga berpesta sorak-sorai di jalanan kampung. Ini berita lengkapnya. Kabar tentang kemungkinan Ciro Alves hengkang dari Persib Bandung sebelum musim Liga 1 2024-2025 dimulai telah menarik perhatian publik. Meski demikian, manajemen Persib dengan tegas membantah rumor tersebut, mengonfirmasi bahwa Ciro Alves masih terikat kontrak dengan klub hingga tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan dalam konferensi pers. Ciro masih akan menjadi bagian dari Persib pada musim depan hingga kontraknya berakhir pada tahun 2025, ujarnya dengan tegas kepada awak media. Meskipun demikian, Adit juga mengakui bahwa situasi transfer selalu dinamis dan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Di jendela transfer ini, kami masih dalam proses diskusi internal mengenai berbagai skenario yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan kepindahan Ciro Alves, tambahnya. Rumor tentang potensi kepergian Ciro muncul setelah ia menghapus Persib dari bio akun Instagram pribadinya. Tindakan ini mengundang spekulasi bahwa penyerang asal Brasil ini sedang mempersiapkan langkah keluar dari Maung Bandung. Saat ini kami belum memiliki update lebih lanjut mengenai situasi tersebut, tutup Adit, meninggalkan publik dengan harapan untuk kabar resmi lebih lanjut dari klub. Bagaimana pendapatmu mengenai masa depan Ciro Alves di Persib Bandung?
Apakah kamu berharap ia tetap bertahan atau melanjutkan karier di klub lain? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Jakmania Auto iri dan nangis melihat ini. Beckham Putra bongkar rahasia hatinya ke publik usai Persib resmi tampil di fase grup langsung tanpa playoff di Liga Champions Asia 2. Ini pengakuan jujurnya bisa bikin merinding. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, merayakan dengan sukacita lolosnya Persib secara otomatis ke fase grup AFC Champions League 2. Baginya, ini adalah momen istimewa yang mempermudah perjalanan Persib dalam kompetisi antar klub Asia. Beckham Putra menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian ini, karena membuat langkah Persib di ajang internasional terasa lebih ringan. Menurutnya, ini merupakan kesempatan terbaik bagi Persib untuk mengukir prestasi dan memperlihatkan reputasi mereka di kancah Asia. Beckham menyoroti bahwa Persib telah lama absen dari kompetisi Asia sejak tahun 2015, sehingga kehadiran mereka kembali sangat dinanti. Dengan alhamdulillah, kita langsung lolos ke grup. Semoga kita bisa pertama kali lolos grup di AFC nanti, dan setelah itu memikirkan laga selanjutnya, ucap Beckham kepada para awak media. AFC Champions League 2 mempertemukan Persib dengan 15 tim lainnya di wilayah timur, termasuk dari berbagai negara seperti Asia Tenggara dan Asia Timur. Beckham menekankan bahwa fokus Persib saat ini adalah membangun tim yang kuat dan solid, tanpa terlalu memikirkan lawan-lawan yang akan dihadapi. Yang terpenting adalah kita harus fokus pada tim kita sendiri. Tentu tim pelatih akan menganalisis lawan, tetapi yang utama adalah membangun kekuatan internal, sebuah tim yang solid dan dihormati oleh lawan, jelasnya. Dengan potensi bertemu dengan wakil-wakil dari negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, China, dan Hong Kong, Persib siap untuk menghadapi tantangan besar ini dengan penuh semangat. Bagaimana pendapatmu mengenai peluang Persib di AFC Champions League 2 musim ini? Yuk, bagikan komentar dan pendapatmu di bawah. Makasih manajemen baru Persib, mau dengarkan sebagian bobotoh? Angkat bicara lagi nih soal kembalinya Tyrone Del Pino. Sampai nekat ungkapkan skandal ini. Kabar tentang kemungkinan kembalinya Tyrone ke Persib Bandung mencuat setelah manajemen klub mulai mengevaluasi statistik gelandang berusia 33 tahun itu selama bermain di Thailand. Adhitya Putra Herawan, Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, mengonfirmasi bahwa Tyrone masih merupakan bagian dari Persib. Tyrone masih memiliki kontrak, dan saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap statistiknya selama bermain di musim sebelumnya, ungkap Adhit kepada media. Masih belum ada kepastian mengenai masa depan Tyrone di Persib, namun manajemen sedang berusaha menyelesaikan hal ini secepat mungkin. Persib juga sedang mengkalkulasi data statistik Tyrone untuk memahami seberapa besar kontribusinya bagi tim. Keputusan terkait Tyrone akan disesuaikan dengan kebutuhan tim pelatih sambil mempertimbangkan fakta bahwa kontraknya masih berlaku, jelas Adhit. Dasar brengsek AFC untuk caranya menjatuhkan Timnas Indonesia. Dua pemain Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena sanksi AFC. PSSI buka suara. Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC telah memberikan hukuman kepada Timnas Indonesia diumumkan setelah sidang pada 27 Juni. Dua pemain Ivar Jenner dan Justin Hubner termasuk dalam daftar yang terkena sanksi. Selain itu, kritik tajam Shin Tae-yong terhadap perangkat pertandingan juga menghasilkan hukuman. Insiden ini terjadi saat Piala Asia 2023 di Qatar. Ivar dan Hubner didenda masing-masing USD 5.000, sementara Shin Tae-yong didenda USD 7.500. Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu 30 hari. Jika mereka mengulangi pelanggaran, hukuman yang lebih berat menanti. Mereka mengkritik perangkat pertandingan dan AFC sebagai operator Piala Asia. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI telah menerima informasi tersebut dan hanya bisa menerimanya karena ini adalah keputusan sidang AFC yang sudah memiliki aturan tegas terkait masalah ini. Yaitu kan sama seperti hukuman Komdis, sudah ada aturannya.
kata Arya Sinulinga. PSSI akan menangani denda yang cukup besar ini dan harus segera dibayarkan sesuai prosedur. Sebelumnya, unggahan di media sosial Ivar dan Hubner memicu kontroversi karena dianggap menghina Asosiasi Sepak Bola Qatar dan AFC sebagai penyelenggara turnamen. Sementara itu, Shin Tae-yong dihukum karena kritik keras terhadap kepemimpinan wasit yang mengesahkan gol Irak yang dinilai berbau offside. Mereka dianggap melanggar artikel 50 AFC Disciplinary and Ethics Code yang seharusnya dapat diatasi dengan teknologi VAR yang canggih. Korea Selatan memanas. Tak terima Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak dengan Indonesia. Supporter Korea Selatan nekat lakukan hal mengerikan ini. Benarkah demikian? Simak videonya sampai selesai biar tak salah paham. Publik Korea Selatan menyinggung popularitas di luar nalar Shin Tae-yong di Indonesia yang menyebabkan terwujudnya perpanjangan kontrak. PSSI dan Shin Tae-yong resmi menyepakati kerjasama baru lewat perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Kabar ini tak hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga sudah sampai ke tanah kelahiran Shin Tae-yong, Korea Selatan. Publik Korea Selatan lewat salah satu media lokalnya, Nate Sports, menyinggung beberapa alasan yang membuat Shin Tae-yong lebih memilih Indonesia ketimbang Korea. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya kabar resmi mengenai perpanjangan kontrak, Shin Tae-yong sempat dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Korea Selatan. Mengetahui kabar resmi tersebut, publik Korea Selatan hanya bisa meratapi nasib karena mustahil untuk bisa memulangkan pria berusia 53 tahun ke negeri kimchi. Namun yang menarik, ada dua penyebab yang disorot media Korea Selatan terhadap terwujudnya perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Mustahil sudah bagi timnas Korea Selatan mendapatkan jasa pelatih Shin Tae-yong yang sudah memperbarui kontraknya di timnas Indonesia hingga 2027. Tulis Nate Sports. Popularitas pelatih Shin Tae-yong di Indonesia sungguh di luar nalar dan imajinasi manusia. Sindrom serupa dialami pelatih Park Hang-seo yang memimpin Vietnam. Dari sudut pandang persatuan Indonesia, tak ada pilihan selain buru-buru memperbarui kontrak dengan Coach Shin. Pada akhirnya, pelatih Shin Tae-yong tetap mempertahankan loyalitasnya dengan resmi menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia. Imbuh mereka,